asa penguasa. Jangan. Silakan duduk Bu Dokter. Oh iya. Kalau siap. Di sini salah satunya. Oh ya.
dan hari datang memompak seluruh. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara menyambut kehadiran tim penilai lomba sekolah sehat tingkat nasional jenjang SMA. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kami curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars UKS oleh paduan suara. Singing Mars UKS song by
from region of Kuningan. They would be presented by Sekretaris Daerah Kuningan Regency. To the Honorable Mr. Dr. Andes Haji Yosef Setiawan, MSc. Chance is yours. Sambutan Bupati Kuningan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan yang terhormat Dr. Andes Haji Yosef Setiawan, MSc. Kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya mohon maaf atas nama Ibu Bupati. Tadi juga sudah disampaikan kepada Bapak Ketua Tim Penilai bahwa beliau tidak bisa mengikuti acara sampai selesai di sini karena ada 3 kegiatan. Yang pertama lomba UKS tingkat nasional, yang kedua lomba desa tingkat provinsi sama jam 9 di Cilimus, dan yang ketiga Musda Pramuka se-Jawa Barat juga dilaksanakan di Cilimus di Hotel Tirta Sanita. Sekali lagi mohon maaf, jadi acara supaya hadir sebentar. Untuk itu kami atas nama beliau akan membacakan sambutan Bupati. Sambutan selamat datang. Sambutan Bupati Kuningan pada acara penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum TPUKS Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, yang terhormat Ketua Umum TPUKS Kabupaten Kuningan, yang terhormat para kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kuningan, yang terhormat jajaran pengurus tim pembina sekolah sehat Kabupaten Kuningan, dan yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kuningan. Tim penilai dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bersilaturahmi pada acara penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2015. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya yang soleh, taat dan patuh pada semua tuntunan yang dicapai SMA 3 Kuningan yang telah berupaya mewujudkan sekolah sehat sehingga dinilai layak mewakili Provinsi Jawa Barat pada penilaian sekolah sehat tingkat nasional tahun 2015 ini. Keberhasilan di bidang sekolah sehat pada gilirannya diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung terhadap target pencapaian IPM Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 sebesar 73,70%. Tim penilai dan hadirin yang berbahagia, perwujudan sekolah sehat yang kami optimalkan dengan program sekolah berwawasan lingkungan terus dilakukan dengan dukungan lintas sektor serta lintas program menuju tercapainya Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Sehat dan Kabupaten Konservasi. Upaya ini akan terus dipacu serta diterapkan pada sekolah-sekolah lainnya sejalan dengan program strategis pembangunan bidang pendidikan, yaitu penyiapan infrastruktur dan sarana yang memadai, diikuti dengan upaya menyiapkan SDM tenaga pendidikan yang lebih berkualitas. Sebagai acuannya adalah arah kebijakan umum pembangunan SDM, yaitu mencatat bahwa di Kuningan terdapat 1.184 sekolah
mulai tingkatan taman kanak-kanak sampai dengan SMA Madrasah Aliyah sebagai target sasaran dari pembinaan sekolah sehat yang menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Kuningan. Tim penilai dan hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan akan dinilainya sekolah sehat, kiranya tidaklah berlebihan apabila saya atas nama pimpinan daerah serta pihak sekolah dan termasuk juga para anak didik mempunyai harapan semoga sekolah yang kita cintai ini mendapat kepercayaan untuk dipilih menjadi sekolah sehat terbaik tingkat nasional. Hal ini tentunya akan menjadi motivasi bagi seluruh sekolah yang berada di Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan hidup sehat, sekolah sehat, segalanya menjadi sehat. Selanjutnya, apabila dimungkinkan, di samping tugas pokok sebagai tim penilai yang diemban oleh Bapak dan Ibu, saya mengharapkan sekiranya ada masukan serta saran khususnya berkenaan dengan hal-hal yang harus dibenahi dan dipersiapkan sehingga sekolah yang diikutsertakan pada penilaian ini dapat memenuhi prasyarat sekolah sehat yang telah ditetapkan. Untuk menutup sambutan ini, saya sampaikan permohonan maaf sekiranya dalam hal penerimaan masih belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian, saya berharap semoga selama berada di Kabupaten Kuningan senantiasa berkenan dan merasa nyaman. Kemudian, apabila tim penilai membutuhkan informasi lebih lengkap lagi di lapangan, dengan sangat terbuka informasi yang diperlukan tersebut melalui expo sekolah ataupun pada saat peninjauan lapangan yang akan dilaksanakan setelah acara penerimaan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan penilaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta ridhonya terhadap segala upaya yang dilakukan guna mewujudkan prestasi terbaik dalam rangka penilaian sekolah sehat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kuningan cap ditandatangani Hajah Putri Suganda Esos MAP. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah saya laksanakan tugas ini sebagai pelimpahan untuk pembacaan ucapan selamat datang kepada para tamu dari pusat sebagai tim penilai lomba UKS, lomba sekolah sehat, dan juga kepada para hadirin sekalian. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Presenting profile of Senior High School 3 Kuningan will be delivered by Headmaster of Senior High School 3 Kuningan. Selanjutnya, presentasi profil SMA Negeri 3 Kuningan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan. Profil Kepala Sekolah: nama Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD. Jenjang karir Kepala Sekolah: yang pertama, Kepala SMU Negeri 1 Cibiru dari Oktober 1999 sampai Juni 2001. Yang kedua, Kepala SMU Negeri Mandirancang dari Juli 2001 sampai Februari 2005. Yang ketiga, Kepala SMA Negeri 2 Kuningan dari Maret 2005 hingga Mei 2007. Yang keempat, Kepala SMA Negeri 1 Cilimus dari Juni 2007 hingga Agustus 2010. Kepala SMA Negeri 1 Luragung dari September 2010 hingga Oktober 2013. Dan yang terakhir, Kepala SMA Negeri 3 Kuningan dari November 2013 hingga sekarang. Prestasi Kepala Sekolah: membawa beberapa sekolah juara lomba sekolah berbudaya lingkungan atau SBLH dan sekolah sehat. Yang pertama, SMA Cibiru juara lomba tata upacara tingkat Jawa Barat. Yang kedua,
SMA Negeri 1 Mandiracan juara SBLH tingkat nasional. Yang ketiga, SMA Negeri 2 Kuningan juara SBLH tingkat Jawa Barat. Yang keempat, SMA Negeri 1 Cilimus juara nominasi adiwiyata tingkat nasional. Yang kelima, SMA Negeri 1 Luragung juara adiwiyata tingkat nasional dan UKS tingkat Jawa Barat. Yang keenam, SMA Negeri 1 Cilimus juara UKS tingkat wilayah 3 Cirebon. Yang ketujuh, menjadi guru teladan tahun 1997. Yang kedelapan, mendapat penghargaan dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Yang kesembilan, Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2002. Yang ke-10, pemateri di LPMP Semarang, Jawa Tengah. Yang ke-11, Instruktur Nasional Kurikulum 2013. Yang ke-12, Ketua Forum SBL atau Adiwiyata Kabupaten Kuningan. The Honorable Mr. Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD. Time is yours. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD, kami silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bupati dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Bapak Dikati. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Ketua Pengadilan Agama Kuningan. Yang saya hormati Pak Sekda, Sekretaris Daerah selaku Ketua UKS Kabupaten Kuningan. Yang saya banggakan, guru saya, beliau membimbing sampai seperti ini, Pak. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim penilai lomba sekolah sehat tingkat nasional. Yang saya hormati staf ahli, bupati, asisten, dan para kepala staf PDD lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati TPS Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati MKS SD SMP Kabupaten Kuningan. Juga tidak lupa Pak Kepala Biro dari Provinsi Jawa Barat bersama rekan-rekannya. Sampai tadi malam kami dibimbing Pak, diarahkan juga Pak Kadistik dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan usia kepada kita dalam kondisi sehat lahir, sehat batin. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingannya. Terima kasih yang terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu berkenan hadir ke SMA Negeri 3 Kuningan, dan selamat datang Pak Ketua bersama anggota tim penilai tingkat nasional. Juga lupa saya Pak Komite ini dari Bandung hadir, Pak AKBP Irwan. Terima kasih Pak. Lupa juga Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Atur nuhun Kak Sumlingan anak. Ini mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selayan Padang, saya ingin paparkan tentang SMA Negeri 3 Kuningan. Saya sudah 6 sekolah Pak, jadi kepala sekolah di Oktober tahun 99, Pak Kadistik. Dulu masih di Provinsi Jawa Barat. Dan dalam perjalanannya sampai 2015 sudah 6 kali putaran ini di SMA 3 Kuningan. Alhamdulillah, dan tentunya saya dapat SK bulan Oktober tahun 2013. Saya hadir ke sini, saya mengundang Pak Komite bersama warga sekolah semua. Saya undang, saya melakukan sebuah pemetaan Pak,
pemetaan. Jadi kita bangun konsepnya manajemen partisipatif, Pak. Kita bangun bersama warga sekolah, dan pemetaan sekolahnya kira-kira seperti ini, Pak. Ini ruang UKS, Pak. Yang awal kami kondisinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, depan di ruang biologi, cat kondisinya Bapak dan Ibu. Halaman barat gedung selatan, tempat sampahnya Bapak dan Ibu. Greenhouse-nya sudah ada, namun belum terlihat. Lorong sebelah barat Bapak dan Ibu. Lorong greenhouse, vandalisme masih ada. Lorong gedung selatan, sampah di pojok kantin, halaman kantin, halaman gedung selatan, ruang kelas belum terpelihara, kondisi WC. Berangkat dari kondisi seperti itu, kami berkomitmen bersama. Tentu kami bersama seluruh warga SMA Negeri 3 Kuningan didukung oleh Pak Komite menata lingkungan yang lebih baik, tentunya yang sudah baik kami tata. Kami punya konsep semantika berbasis wisata pendidikan menuju tahun 2017. Jadi artinya diharapkan tahun 2017 SMA Negeri 3 Kuningan menjadi wisata pendidikannya, barangkali itu. Nah, kemudian dengan konsep semantika berbasis wisata pendidikan lahir 7 konsep. Jadi kita ingin memenuhi 8 SMP listnya, list dengan 7 konsep. Kelak mudah-mudahan SMA Negeri 3 Kuningan menjadi sekolah model begitu, Pak. Orientasinya seperti itu. Kita ingin unggul di kegiatan keagamaan, unggul disiplin, unggul akademik non akademik, unggul budaya lingkungan, unggul sekolah sehat, unggul kearifan budaya lokal, unggul teknologi informasi dan komunikasi, unggul kegiatan agama. Alhamdulillah, Pak, kami jam 6.45 anak-anak sudah sarapan rohaninya lewat tadarusan, Pak. Jadi 3 bulan hataman ada ribet dari sekolah. Jadi ada budaya murah tumpeng bersama wali kelas, Pak. Ini kita bangun kegiatan agama seperti itu sehingga ada budaya kompetitif untuk menyelesaikan baca Al-Quran lebih cepat. Dikandung maksud tentu di kelas akan tumbuh auranya lebih bagus, Pak. Karena umumnya kelas sering kosong, sering kasurupan, Pak. Dan tentu selain itu ada duha, Pak. Ada kegiatan duha, sholat duha bersama jam 10 duha, duhur bersama. Kemudian ada kegiatan keputrian hari Jumat kerjasama bersama Husnul Khotimah, Pak. Kemudian anak laki-laki Jumatan, yang wanitanya kita bangun sebagaimana sebagai muslimah yang baik, kira-kira seperti itu kita bangun. Kemudian tentu 3 bulan sekali ada kegiatan istighosah, kita doa bersama istighosah. Alhamdulillah ini kita mencoba membangun sebuah kelembutan anak lewat kegiatan agama, termasuk ada kegiatan hisbah juga anak-anak, juga ada program pembacaan Al-Quran didasarkan pada level kemampuannya. Di awal anak dites, terus dikembangkan. Ada kegiatan ekstrakurikuler baca Al-Quran. Itu kira-kira seperti itu, Pak, kegiatan keagamaan yang kita bangun. Akademik non akademik kita bangun anak-anak unggulan yang juara olimpiade dari SMP. Anak dibebaskan dari segala biaya. Kita punya kelas unggulan. Kita kerjasama dengan guru dosen-dosen dari UNPAD, dari ITB. Anak dibimbing, alhamdulillah olimpiade tingkat kabupatennya lumayan menang. Kemudian berbudaya lingkungan, tentu saja dalam membangun nuansa kenyamanan di sekolah, dan anak tentu harus paham
bahwa kita akan dari alam untuk alam dan kembali ke alam. Oleh karena itu, tanaman banyak memberikan kesehatan kepada kita. Salah satunya juga memberikan kenyamanan dan pembelajaran di semua pelajaran. Satu hal, kami punya akuarium, aquascape, ini dari air laut. Jadi ada terumbu karangnya yang hidup dengan air tawar untuk pembelajaran biologi kepada ibu. Tempat ini digunakan oleh anak-anak untuk belajar, bermain, berdiskusi. Jadi juga sebuah penelitian tentang laboratorium alam. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian tentu sekolah sehat. Kita khawatir melihat informasi, mendengar 5 juta di Indonesia pecandu narkotika dan Indonesia menjadi darurat narkoba. Berangkat seperti itu, kita juga mencoba membangun bagaimana anak-anak menjadi sehat, sehat dari makanannya, sehat dari batinnya, sehat lahirnya, semua kita bangun. Tidak ada yang merokok, dari mulai rambutnya, kukunya, semua bersih, rapi, tertata, tampilannya bagus, wangi, indah, dan menarik. Bagaimana? Tentu saja di dalam. Kemudian juga kearifan budaya lokal. Jadi kita punya karinding, punya parade kacapi suling, rampak kendang, kegiatan yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah EGA di Indonesia. Dia menjadi 6 besar D2 Akademia. Nah, EGA lahir dari SMA Tilu dengan konsep pengembangan potensi anak yang disebut adalah BOS, jadi berprestasi akademis, olahraga, dan seni. Jadi sebelum anak ada pengumuman, anak sudah ada tes, seizin Pak tentunya. Juga ada PUAS, ada program unggulan akademis siswa. EGA lahir dari konsep BOS, alhamdulillah menasional, dan kebetulan hari ini masih bersama Indosiar. Kemudian yang kedua tentunya teknologi informasi dan komunikasi. Kita ingin anak-anak ini seperti sekolah yang lain bisa ikut ujian nasional lewat dunia IT. Juga anak mengenal dunia IT karena kata Alvin Toffler, siapa yang bisa menguasai dunia, maka kuasailah mas komunikasi. Lewat IT itulah dia bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa mendunia, belajar lewat dunia maya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kepada masalah sekolah sehat lahir, sehat batin. Ada yang kuat sehat lahirnya tapi tidak menjamin batinnya, akhirnya lari pada narkoba tentunya. Kemudian berkemampuan menularkan perilaku hidup sehat dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Targetnya seperti itu. Itu target yang akan dicapai. Hasil upayanya Bapak dan Ibu, tentu saja ini yang kami lakukan sampai hari ini. Ini atas binaan dari BNN. Kami mengundang dari Ibu dari BKKBN juga, alhamdulillah kemarin beliau memberikan pengarahan kepada kami. Kami punya sekretariat juga Fix RU atas bimbingan Ibu. Alhamdulillah anak-anak pintar, ada salam genre Bu. Anak-anak ini udah bagus sekali Bu. Kemudian ini juga ruang perawatan siswa putra putri Pak. Ini kami bagi 2 ruang perawatannya Pak. Bapak dari tim nasional. Ini bidang pelayanan kesehatan, ada ruang administrasi, ruang sekretariat, ruang pemeriksaan. Bidang pelayanan kesehatan, lemari obat, ada wastafel. Ini kami buat juga ada wastafel di sekeliling sekolah. Tempat PDAM juga banyak membantu kami. Ini air siap minum dari PDAM, siap saji. Ini BPLHD juga kami, Pak Kepala Badan dari Bantes tempat sampah. Kemudian pelayanan kesehatan
lemari perpustakaan UKS, buku-bukunya dari Dinas Kesehatan dan lembaga yang lain juga dari BKKB ini. Ini pelayanan kesehatan, ini keswanya, ruang kesehatan jiwa. Kemudian alhamdulillah kami juga mobil pelayanan kesehatan siswa, jantan kami itu damang yang sakit itu langsung naik ambulan dibawa rujukan ke puskesmas. Kebetulan puskesmasnya dekat juga Pak di sini. Di TPU UKS puskesnya berapa meter Bu? Ada 100 meter ya Pak? Ada 50 meter, dekat sekali. Termasuk yang sakit gigi segera juga dirujuk. Ini Ibu Bupati yang selalu mensupport kami pembina upacara, menguatkan tentu kesehatan KKL. Setiap sudut lahan kami kembangkan seperti ini kepada Kuningan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPLHD, BP4K, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Pak Hadis, Pak Jaka, kegiatan malam juga bisa jadi terang. Kemudian juga Dinas Cipta Karya, BJB Kabupaten Kuningan, BPR, Puskes Lame Payung, kemudian dari BAS juga Pak dibantu oleh Pak Haji Uba, kemudian tentu RSUD Kabupaten Kuningan dari komunitas Kabupaten Sehat, Pak Dr. Denny, Kepala Puskes Luragu, juga semuanya membimbing kami. Terima kasih. Tentu termasuk Pak Komite, bantuannya banyak baik secara pribadi tentu maupun kegiatan komite, sehingga kami kantinnya juga menjadi bagus Pak ya, kantinnya jadi bagus. Terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya punya filosofinya Pak, bumi yang indah harus berawal dari sekolah, dari alam untuk alam dan kembali ke alam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKS SMA Negeri 3 Kuningan oleh siswa Saudari Asa Nurjana dan Saudara Robi Zainal Mutakin. Kami silakan. Hamdan wa syukurillah maba'ad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penilaian lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Ladies and gentlemen, with our respect, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His mercy and blessing so that we can gather in this happy place and time. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di akhir nanti ada dalam rangkulan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. May salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his friends, and also to us as his followers until the end of the world. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami di sini untuk mempresentasikan profil UKS SMA Negeri 3 Kuningan. Ladies and gentlemen, with our respect, let us to presentate the activities of UKS Senior High School 3 Kuningan. Ya, mari kita mulai dengan visi dan misi UKS SMA Negeri 3 Kuningan. Visi UKS SMA Negeri 3 Kuningan adalah mewujudkan warga sekolah yang sehat lahir dan batin. And the visions of UKS Senior High School 3 Kuningan is to create smart and health all school society. Kemudian, untuk mewujudkan visi UKS SMA Negeri 3 Kuningan, SMA Negeri 3 Kuningan mempunyai misi, yaitu pertama, mewujudkan pendidikan kesehatan yang optimal kepada warga sekolah. Kemudian yang kedua, mewujudkan pelayanan kesehatan kepada warga sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan pembinaan mental, spiritual, dan lingkungan sehat. And beside visions, Senior High School 3 Kuningan also has missions. First mission is to create an optimal health education to all school society, and second is to give an optimal health service to all school society, and the last is to help mental and spiritual development and also healthy environment. Hadirin yang kami hormati, setelah kita bahas visi dan misi UKS SMA Negeri 3 Kuningan, SMA Negeri 3 Kuningan juga
melaksanakan berbagai kegiatan yang berlandaskan Trias UKS. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Trias UKS itu ada 3. Pertama, pendidikan kesehatan, yang kedua, pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sehat. And then Senior High School Tri Kuningan held a lot of activities based on Trias UKS. The first point is health education, the second is health service, and the last is healthy environment development. Ya, izinkan kami di sini untuk membahas satu persatu implementasi dari Trias UKS yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kuningan. Yang pertama, bidang pendidikan kesehatan. Yang paling pertama dalam bidang pendidikan kesehatan di SMA Negeri 3 Kuningan adalah pelantikan kader kesehatan remaja yang dilantik langsung oleh Ibu Bupati Kuningan. And then in the health education, Senior High School Tri Kuningan held an operations of teenagers health candidate by region of Kuningan. Selanjutnya, SMA Negeri 3 Kuningan adalah sekolah yang bersih dari narkoba. Hal ini terbukti bahwasanya SMA Negeri 3 Kuningan sering sekali mengadakan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba. Kemudian selain penyuluhan, SMA Negeri 3 Kuningan juga pernah melaksanakan tes urin dengan bekerjasama dengan BNN Kabupaten Kuningan. And then Senior High School Tri Kuningan is clean from drugs because Senior High School Tri Kuningan held socializations about drug and urine checking work together with BNN Kuningan. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan kesehatan, SMA Negeri 3 Kuningan juga sering mengadakan penyuluhan reproduksi. Hal ini terbukti bahwasanya SMA Negeri 3 Kuningan sudah ada divisi khusus yang menangani kesehatan reproduksi, yaitu divisi PKRR atau pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini terbukti juga SMA Negeri. And then this socializations about drugs, Senior High School Tri Kuningan also held socializations about reproduction's health, work together with BKKBN Kuningan. Mohon maaf, ada kesalahan teknis yang kami lanjutkan saja tanpa PowerPoint. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan kesehatan di SMA Negeri 3 ialah ekstra. Kemudian yang kedua, intra. And then in Senior High School Tri Kuningan, we held health education and practice, and there are 2 big points. The first point is intracurricular and the second is extracurricular activities. Ya, dalam intrakurikuler seperti yang kita ketahui, SMA Negeri 3 Kuningan sudah mengintegrasikan kesehatan dalam school, mengadakan berbagai lomba yang bertemakan kesehatan seperti lomba poster, artikel kesehatan, membaca puisi kesehatan dan sebagainya. And then extracurricular activities, as we know that Kita punya masalah tentang kesehatan, baik masalah mental maupun masalah fisik, kita bisa langsung berkomunikasi dengan divisi konseling kesehatan remaja. Tidak hanya itu, tidak hanya divisi konseling kesehatan remaja, tapi kami juga punya PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. And then still in health service, we are students of Senior High School Tri Kuningan feel so lucky because if we have a problem with our health, we can counseling. Selanjutnya masih dalam bidang pelayanan kesehatan, SMA Negeri 3 Kuningan juga tidak henti-hentinya memberikan pelayanan yang optimal kepada kami. Terbukti SMA Negeri 3 Kuningan sudah sangat sering sekali melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh warga SMA Negeri 3 Kuningan. And then for students health service, Senior High School Tri Kuningan give us the facility because Senior High School Tri Kuningan give us the transportations for it. Selanjutnya yang terakhir dari poin pelayanan kesehatan adalah SMA Negeri 3 Kuningan juga punya kantin sehat, di mana kantin sehat ini menjual makanan-makanan yang terbukti tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, karena kantin sehat dikontrol langsung oleh 3 divisi dari KKR. Yang pertama divisi monitoring gizi, yang kedua divisi monitoring bakteri, dan yang ketiga divisi monitoring zat aditif. And then the next health facility from Senior High School Tri Kuningan is health canteen because foods and drinks in Senior High School Tri Kuningan health canteen is prepared safe for our health. Ya, selanjutnya ke poin Trias UKS yang ketiga, yaitu pembinaan lingkungan sehat. Pembinaan lingkungan sehat yang pertama di SMA Negeri 3 Kuningan adalah ruang terbuka hijau. Bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa SMA Negeri 3 Kuningan banyak sekali ruang terbuka hijau, dan ini jelas sangat membuat kami nyaman di sekolah. And then third point of Trias UKS is health environment development. Senior High School Tri Kuningan has a great and good greenhouse in the school.
Kemudian selanjutnya, kami sebagai warga SMA Negeri 3 Kuningan tidak kebingungan masalah sampah, karena sudah ada divisi bank sampah. Bank sampah mengelola berbagai sampah. Pertama untuk sampah organik. Sampah organik dikumpulkan dulu oleh bank sampah, kemudian langsung disalurkan kepada divisi kompos yang langsung disalurkan ke tanaman-tanaman yang di SMA 3. Kemudian untuk sampah non organik seperti plastik dan kaleng, SMA Negeri 3 Kuningan melalui divisi bank sampah sudah mengadakan MOU dengan para pengepul. Kemudian untuk masalah kertas, sampah kertas, SMA Negeri 3 Kuningan lagi-lagi tidak kebingungan, karena ketika ada sampah kertas, bank sampah langsung memilah, kemudian langsung disalurkan ke divisi biogas untuk dibuat briquette. And we didn't confused about the trash in Senior High School Kuningan because we have trash bank divisions that collect and manage the trash in the school. For organic trash, it is made, and for unorganic trash, it is sent to the collectors that has MOU with our school, and then for paper trash, it is sent to the alternative energy divisions. Selanjutnya, tadi sudah kami katakan bahwa kami tidak kebingungan masalah sampah, karena sampah organik pun sudah ada divisi yang menangani, yaitu divisi kompos, dan ini adalah contoh kegiatan pengolahan sampah organik. And then, like what we said before, that we didn't confuse about the trash in the school. Kemudian selanjutnya dalam bidang pembinaan lingkungan sehat, SMA Negeri 3 Kuningan melalui KKN mempunyai divisi bioteknologi yang produk unggulannya adalah pertama membuat tape ketan dan tape pisang, kemudian yang kedua bekerja sama dengan kampus Uniku membuat minyak VCO. And then still in health environment development, Senior High School Kuningan has biotechnology. That the product is very useful, like virgin coconut oil and etc. Terus pagi dari jam 6.45 sampai jam 7, SMA Negeri 3 Kuningan juga sering mengadakan pengajian berupa istighosah setiap 3 bulan sekali, dan itu membuktikan bahwasanya SMA Negeri 3 Kuningan sehat rohaniah. And then the one thing that support our success is because every morning at 6:45 we always read the Holy Quran together and also another religious activities that support it. Hadirin yang kami hormati, terakhir, Sivitas Akademika SMA Negeri 3 Kuningan siap menjadi juara lomba sekolah sehat tingkat nasional. Yes, ladies and gentlemen, with our respect, the conditions of Senior High School 3 Kuningan are ready to be a winner of National Healthy School Competitions 2015. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'amajmu'i hadi bayani Dukain wa khirsin wa istibarin wa bulughatin wa irsadu ustadi. Saya membaca bait dari salah satu kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Azharuji, karena saya ingat Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Sudrajat, menyampaikan rasa penghargaannya kepada Pak Sekda sebagai gurunya. Dan dua orang yang tampil mewakili UKS ini juga berkali-kali, saya catat sampai 5 kali, menyampaikan sangat beruntung dan menghargai gurunya juga. Oleh tadi syarat-syarat mencari ilmu, diantaranya tadi ala tanggal 5 sampai akhirnya. Tapi saya di hari ini tidak akan menerangkan itu karena itu bukan ceramah. Saya ingin memberi apresiasi pertama kepada Pak Sekda yang telah memberikan sambutan atas nama Bupati, kepada Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar dari Jawa Barat, Pak Dadi Iskandar, hampir mirip dengan penyanyi dangdut. Kan ada kan Joni Iskandar kan? Bapak-bapak Kadis, apakah pendidikan, sosial dan kesehatan yang ada di Kabupaten Kuningan yang saya hormati, dan juga tim penggerak PKK, dan wabil khusus kolega kami Bapak Undang selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Jadi walaupun saya nggak diundang oleh Kemenag, tapi saya diundang oleh SMA 3 kira-kira. Pastinya namanya kan Pak Undang gitu. Bapak Ibu dari unsur UPT se-Kabupaten Kuningan, dan saya lihat tadi sangat lengkap. Kami berempat dari tim penilai LSS tingkat nasional yang sejak hari Minggu kemarin didampingi oleh tim penggerak UKS dari provinsi, terutama Pak yang saya hafal dulu lah. Nah, ada Pak Riwayat, kemudian ada Pak Panca, mana Pak Panca tadi? Nah, Pak Panca ini betul katanya Panca itu anaknya 5, maka namanya Panca. Kemudian ada bapak-bapak yang lain dari ibu-ibu, dan wabil khusus adalah bule yang sudah jadi orang Jawa Barat, Mr. Bros. Bros ya, Mr. Bros. Nanti Bros seperti ibu-ibu yang dipakai Jadi tadi dengan bahasa Inggris ini secara tidak langsung memuliakan tamu kita yang dari Amerika. Tepuk tangan untuk Bros. Hadirin-hadirat yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan bahwa rasa bangga saya, Pak Kamkemenag, saya khawatir satu sisi tapi saya bangga. Jangan-jangan nanti apa yang dilakukan oleh SMA 3 Kuningan jauh melebihi apa yang dilakukan oleh madrasah. Karena sudah ada sholat tahajudnya, ada mujahadahnya atau apa tadi? Doa-doa dan sebagainya, itu persis yang disampaikan dan diajarkan di madrasah. Dan hari ini saya temukan yang luar biasa ada di SMAN 3 Kuningan. Tangan. Saya tadi berbisik dengan Kepala Biro Yansos, Pak Dadi, kalau sekolah sudah seperti ini semuanya, maka tugas pejabat-pejabat, tugas Pak Polisi, tugas Pak TNI sangat ringan. Karena tidak akan banyak kecelakaan, tidak akan banyak kekerasan, dan juga tidak ada tindakan amoral lainnya. Dan tugas kiai-kiai semakin ringan, karena kalau ada orang buruk, perilakunya jelek, yang paling tertuduh adalah Kementerian Agama. Walaupun tuh perilakunya orang lain, tapi mesti Kemenang ngapain gitu kira-kira gitu. Nah, Pak Undang ini kan wajahnya itu berturut-turut karena menanggung beban sebagai Kemenang kira-kira gitu. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, dalam konteks LSS ini adalah lomba sekolah dan madrasah sehat ini adalah saya teringat riset dari McKinsey Institute
yang mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2035 akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi penduduk atau bonus demografi. Apa maknanya? Ini walaupun ini orang Kuningan juga harus tahu McKinsey itu siapa. Nanti 2035 akan ada orang-orang atau warga penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Sementara Jepang usia 60-70 lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia akan mempunyai usia yang 15 tahun sampai 64 tahun. Dominan di Indonesia yang itu akan menjadi sumber daya pembangunan. Makanya oleh McKinsey, Indonesia akan menempati posisi ekonomi ke-7 dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Tetapi syaratnya, kalau mereka tumbuh dibina dengan baik, dididik dengan baik, tidak jadi narkoba, tidak menjadi vandalisme tadi saya sampaikan. Makanya lomba sekolah sehat ini bagian dari menyiapkan kader bangsa 2035. Siapa yang akan duduk itu? Anak-anak tadi yang pada bernyanyi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, agama kita, saya sejak di madrasah sudah diajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Di dalam Al-Quran juga innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih dan orang-orang yang suci. Kalau melihat takdiran ini, nanti ibu-ibu dewan juri dan bapak-bapak dari pusat tinggal jalan-jalan saja, centang, baik sekali, dan baik sekali. Betul nggak Bu? Bukan nih, sama Bu Dokter. Tadi saya lupa mengenalkan, nanti. Jadi kalau begitu, implementasi dari ayat Tuhan dan hadis Nabi tadi ada juga di SMA 3 ini. Namun saya harap ini pada Pak Sekda, Pak Sudrajat ini jangan sampai nanti tawafnya 8 kali. Untuk menjadi kepala SMA sudah 6 kali. Kalau tawaf 7 kali di Mekah, kurang 1 kali lagi Pak. Tolong diangkat menjadi kepala dinas. Saya ini termasuk yang punya gagasan. Guru-guru madrasah yang bagus, jangan muter-muter di situ aja, langsung dijadikan kepala dinas. Untuk apa? Mengimplementasikan ilmu, membangun sekolah. Di RKL-nya gampang, tentu kita akan lebih maju kalau dipimpin oleh kepala dinas begitu. Ini kan usul, kalau dari diterima juga nggak ada masalah, tahu kan? Nah, gitu. Tapi jangan merasa yang kepala dinas ini terancam, bukan. Tapi kepala dinas yang hari ini akan diberi tempat yang baik lagi. Jangan khawatir ya teman-teman bapak-bapak semuanya. Jadi usul saya, guru-guru yang berprestasi, pemimpin-pemimpin hebat di sebuah institusi harus menjadi memegang institusi yang hebat pula. Kemarin waktu Mata Najwa beberapa malam yang lalu, saya sangat ternyuh dan iri kepada anak muda yang jadi Basarnas dari Papua dan dari Makassar, kemudian anak muda yang mengajar di daerah terpencil, kemudian anak muda yang berkhidmat di dunia pendidikan dan di kesehatan. Saya ternyuh dan komentar Pak Renal Kasali, pakar manajemen, anak-anak muda yang inspiratif hanya akan lahir dari para guru-guru dan pemimpin-pemimpin inspirator. Saya ulangi lagi, anak muda yang inspiratif hanya akan lahir dari para pemimpin-pemimpin dan guru-guru inspiratif. Oleh karena itu, momen hari ini kami berlima ingin melihat dari dekat apa yang tadi disebutkan di slide. Nanti saat yang pertama Pak Yang Suri, mohon berdiri. Ini atas nama Kementerian Agama, senior saya. Ternyata setelah ini tambah ganteng Pak Yang Suri itu. Kemudian Ibu Dokter Talia, ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sudah depannya dokter tidak mungkin dari Kementerian Agama Pak, pasti dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga Ibu Penny. Nah Ibu Penny ini tambah cantik setelah dapat penanganan. Tapi tadi begitu batu akik ini disematkan, yang paling kaget Bu Dokter. Masa saya harus pakai juga? Oh pakai aja Bu. Nah, saya juga khawatir
baru berapa jam di sini, tiga-tiganya sudah ada nih. Pertama dari Pak Kepala Sekolah, kedua dari Pak Kepala Biro tadi, bisik-bisik, ini untuk santai saja untuk kenang-kenangan. Saya khawatir keluar dari sini 10 jari saya enggak, tapi ini dulu saja Pak. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, tim kami berlima, dan saya sebetulnya tidak ingin datang ke mana ini, Kuningan. Dan teman-teman dari provinsi juga tahu, karena saya hari ini jam 8 tadi harus menguji calon-calon guru madrasah aliyah negeri Man Insan Cendekia, Bu, seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Agama juga punya sekolah unggul, yaitu Man Insan Cendekia. Saya salah satu yang untuk menguji. Tapi promosi yang luar biasa dari Pak Panca, dari Pak Rewaya, kemudian dan dari Pak Abe, Pak Agus Bunyamin. Pokoknya Pak Roman rugi kalau nggak datang ke Kuningan. Dan ternyata betul saya rugi kalau nggak datang ke Kuningan. Atas dasar itu, terakhir saya ingin sampaikan, dari melihat paparan Pak Kepala Sekolah, Pak Sekda, termasuk anak-anak tadi dan tampilannya, sudah tidak ada masalah kan? Layak enggak SMA 3 itu juara? Layak dulu. Ini udah layak ini. Kalau sudah layak, saya tinggal muter pena, muter yang A, B, C, pasti saya tulis A-nya kira-kira gitu. Saya kira tidak harus panjang lebar karena sudah sambutan saja. Kalau ceramah nanti bisa 1 jam lah kira-kira. Nanti di waktu yang lain saja. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Biasanya kalau di orang Islam kalau mau mengakhiri salam, ada yang memakai tadi putra-putrinya belum Pak. Nanti diajarkan memulai pasmet akhir itu harus apakah pakai billahi taufiq wal hidayah. Ini kata orang PDIP diproseskan menjadi biar dekat dengan Pak Taufik dapat hadiah. Maksudnya Pak Taufik Kemas gitu kan. Tapi karena Pak Taufik Kemas sudah wafat, maka billahi taufiq wal hidayah menjadi mudah-mudahan Pak Taufik husnul khotimah. Nah, ada yang mengakhiri salam dengan agak susah nih Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tadi mohon siswanya harus diajarkan begitu Pak. Belum lengkap untuk menyaingi madrasah kira-kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kata orang PKB, biarpun konflik tetap menarik. Nah, tetapi kalau saya hari ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi perokok. Tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok. Di sawah petani merokok, di pabrik pekerja merokok, di kantor pegawai merokok, di kabinet menteri merokok, di reses parlemen anggota DPR merokok, di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok, Hansip, Bintara, Perwira nongkrong merokok. Di perahu nelayan pencari ikan merokok, di pabrik petasan pemilik modalnya merokok, di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatun Naim, sangat ramah bagi perokok. Tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Di balik pagar SMU, murid-murid
keselamatan, ada siswa bertanya, apakah ada buku tuntunan cara merokok? Di angkot Kijang penumpang merokok. Di bis kota Sumpek yang berdiri, yang duduk merokok. Di loket penjualan orang merokok. Di kereta api orang-orang festival merokok. Di Andong Jogja kusirnya merokok. Sampai kabarnya kudanya pula minta diajarin merokok. Negeri kita ini sungguh nirwana, kayangan para dewa-dewa perokok. Tapi tempat cobaan sangat berat bagi yang tak merokok. Telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru diam-diam menguasai kita. Di pasar, orang merokok. Di warung Tegal, pengunjung merokok. Di restoran, di toko buku, orang merokok. Di kafe, di diskotik, orang merokok. Bercakap-cakap kita setengah meter, tak tertahankan asap rokok. Bayangkan istri-istri yang sudah bertahun-tahun menderita di kamar tidur ketika melayani para suami yang mulutnya bau dan hidungnya sudah mirip asap rokok. Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang bergumul saling menularkan HIV/AIDS sesamanya. Tapi kita tidak ketularan penyakitnya. Duduk kita di sebelah orang yang dengan cueknya mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus. Tapi kita ketularan penyakitnya. Nikotin lebih jahat penularannya ketimbang HIV/AIDS. Indonesia adalah surga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di dunia. Dan kita yang tak langsung menghirup bisa kebenaran kena. Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok. Di apotik yang antri obat merokok. Di panti pijat tamu-tamu disilahkan merokok. Di ruang tunggu dokter pasien merokok. Sampai kabarnya ada dokter-dokter juga yang merokok. Istirahat main tenis orang merokok. Di pinggir lapangan voli orang merokok. Penyandang raket badminton orang merokok. Pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok. Panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulu tangkis, turnamen sepak bola mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok. Di kamar kecil 12 meter kubik sambil orang goblok merokok. Di dalam lift 15 tingkat orang goblok merokok. Di ruang sidang ber-AC penuh dengan cueknya pakai dasi orang-orang goblok merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatul Naim, sangat ramah bagi orang perokok. Tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Rokok telah menjadi berhala, dewa, diam-diam menguasai kita.
Hasabai hasibu hisaban. Bukan ahli hisab kepala, tapi ahli hisab rokok. Di antara tangan telunjuk dan jari tengah mereka terselip berhala-berhala kecil. 9 senti panjangnya, putih warnanya, kemana-mana dibawa dengan setia. Asli 99 butirnya. Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang, tampak kebanyakan dari mereka memegang rokok dengan tangan kanan, cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. Inikah gerangan pertanda yang terbanyak kelompok Ashabul Yamin dan yang sedikit kelompok Ashabul Shimal? Asap rokok mereka mengepul di ruangan AC itu. Menurut takdim ya Ustaz, atas rambut Tuhan ya Ustaz, Kiai, ini ruangan ber-AC penuh. Hadihi al-ghurfati mali'atun di mukayafi al-hawai. Kalau tak tahan, di luar itu saja merokok. La taqtulu anfusakum min fadlik ya Ustaz. 25 penyakit ada dalam hamad. Hamad diharamkan. 15 penyakit ada dalam daging hinjir. Daging hinjir diharamkan. 4.000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok. Patutnya rokok diapakan? Aku dijawab sekarang ya Ustaz. Bayi harimu alaihi muhbain. Mohon ini direnungkan tenang-tenang. Karena pada zaman Rasulullah dahulu belum ada alkohol, belum ada rokok. Jadi ini PR untuk para ulama. Tapi jangan karena Ustaz ketagihan rokok lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan. Jangan. Para ulama ahli hisab itu terkejut mendengar perbandingan ini. Banyak yang diam-diam membunuh Tuhan-Tuhan kecil yang kepalanya berapi itu, yaitu ujung rokok mereka. Kini mereka berpikir, biarkan mereka berpikir. Asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap dan ada yang mulai terbatuk-batuk. Pada saat sajak ini dibacakan malam sejak tadi pagi, sudah 1.172 orang di Indonesia mati karena penyakit rokok.
dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami keluarga besar pemerintah Kabupaten Kuningan, keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan, bermunajat kepadamu pada pelaksanaan penilaian Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional tahun 2015. Jadikanlah kegiatan ini penuh dengan makna dan manfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan iman agar terhindar dari segala godaan. Berikanlah kami hidayah agar kehidupan kami terarah. Berikanlah kami ma'unah agar tugas dan kewajiban kami menjadi mudah. Tumbuh suburkanlah hati kami dengan sifat amanah agar terhindar dari segala fitnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah jeripayah kami, jeripayah guru-guru kami, dan orang-orang yang membimbing kami, mengarahkan kami, membantu kami, baik moral maupun material, dari badan dinas instansi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bermanfaat bagi kami dan menjadi nilai ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dan kabulkan semua usaha dan doa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.